Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang kita renungkan hari ini, latihan lain, main lain. Dalam Injil hari ini, Yesus menekankan pentingnya keseimbangan antara pengajaran, khotbah, pembicaraan dengan perbuatan atau tindakan nyata. Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang lebih suka berkhotbah daripada melakukan apa yang mereka katakan. Selain itu, apa yang mereka lakukan hanya ingin mencari pujian, seperti duduk di tempat-tempat terhormat dan suka menerima penghormatan di pasar dengan panggilan rabi. Ada dua hal yang dipermasalahkan oleh Yesus. Pertama, orang Farisi dan ahli Taurat hanya pandai mengajar, tetapi tidak menerapkannya dalam keseharian hidup mereka. Kedua, segala yang dilakukan adalah cerminan dari orang munafik dan sebagai bentuk pencitraan agar mendapatkan pujian atau penghormatan. Yesus menghargai pengetahuan dan kewibawaan yang mereka miliki. Mereka menduduki kursi Musa, gambaran kursi kehormatan dalam rumah ibadah, tempat seorang guru mendapatkan otoritas untuk menyampaikan ajarannya. Dalam sabdanya, Yesus mengajak para pendengar untuk melakukan pengajaran mereka, tetapi menghindari sikap kemunafikan mereka. Sebab mereka suka membebankan peraturan dan hukum kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Bahkan, mereka lebih suka mencari penghormatan di jalan-jalan dan di pasar melalui sapaan sebagai rabi, guru, dan bapa. Yesus mau mengajak mereka untuk melihat lebih jauh dari hal-hal murahan seperti itu. Yesus mengatakan bahwa hanya ada satu Bapa, yaitu Allah, hanya ada satu guru, yaitu Yesus sendiri, dan kita semua adalah saudara. Yesus mengingatkan kita untuk bersikap konsisten antar perkataan dan perbuatan.
Yesus sendiri telah melakukannya melalui pewartaan dan cara hidupnya. Saudara-saudari, sabda Tuhan hari ini mengajak kita agar kita menjadi pribadi yang seimbang, yakni menjaga kesesuaian antara kata-kata dan perbuatan kita. Kita tidak boleh bicara dan mengajari orang lain supaya mereka hidup baik, sementara diri kita sendiri hidup dalam keadaan morat-marit. Terkadang kita juga bersikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik dan tidak konsekuen. Kita menuntut orang lain supaya hidup dan berbuat yang benar, tetapi diri kita sendiri malah melakukan yang tidak baik. Maka Tuhan mengajak kita supaya kita hidup sesuai apa yang kita katakan, dan apa yang kita katakan itulah yang kita hidupi. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.